Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat mempresentasikan proposal saya. Yang saya hormati, dosen pembimbing saya Ibu Kusdarini SIP MPA dan Ibu Rozidateno Putri Hanida SIP MPA. Perkenalkan, nama saya Ratu Kaisa dengan NIM 2210 842028. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Pembayaran Pajak melalui Aplikasi Signal Samsat Digital Nasional pada Kantor Samsat Kota Padang. Selanjutnya latar belakang, pelayanan publik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Selanjutnya, seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat menjadi salah satu faktor penting bagi instansi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bentuk respon tersebut, pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Dan salah satu bentuk nyata dari transformasi pelayanan publik berbasis digital ini adalah dengan hadirnya aplikasi Samsat Digital Nasional atau Signal. Penerapan aplikasi ini didasarkan pada ketetapan dan keputusan surat keputusan Kapolri, yaitu Cap-1220-7-2021 tentang penyelenggaraan sistem pengesahan STNK secara elektronik serta ST-2119-10-Yan-1.2-2021 tentang percepatan penerapan aplikasi Signal tahap 2. Selanjutnya, aplikasi Signal atau Samsat Digital Nasional merupakan pengembangan dan perbaikan dari aplikasi sebelumnya, yaitu aplikasi Samsat Online Nasional atau Samolnas yang telah dinonaktifkan pada tahun 2020 dan pada tahun 2021. Korlantas Polri resmi meluncurkan aplikasi Signal sebagai bentuk perbaikan dari aplikasi sebelumnya. Berikut di sini saya tampilkan juga beranda dari aplikasi Signal yang memiliki fitur-fitur yang sangat membantu pengguna aplikasi. Selanjutnya, aplikasi ini dirancang dan diharapkan dapat membantu dan memudahkan masyarakat dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Dan Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi pelaksana dari aplikasi ini. Berikut grafik yang saya tampilkan yaitu grafik transaksi pengguna aplikasi Signal di Sumatera Barat pada tahun 2020 sampai tahun 2024. Di sini saya juga menampilkan tabel yaitu pengguna aplikasi Signal yang melakukan transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan yang tersebar di 19 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat. Dapat dilihat bahwa Kota Padang merupakan wilayah dengan jumlah terbanyak yang melakukan transaksi pembayaran PKB tahunan menggunakan aplikasi Signal. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Padang, dengan jumlah sebanyak 944.357 unit, dengan jumlah masyarakat yang menggunakan aplikasinya ini sangat rendah dan sangat jomplang. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat masih memilih untuk melakukan pembayaran PKB tahunan ini secara langsung di kantor Samsat. Selanjutnya untuk fenomena, di sini ada 3 fenomena. Yang pertama adalah aplikasi error. Aplikasi Signal masih terdapat beberapa kendala. Yang pertama adalah aplikasi yang sering error saat digunakan baik itu untuk pendaftaran, login, dan sering error saat ingin melakukan pembayaran atau transaksi PKB. Dan proses verifikasi wajah yang dianggap sangat sulit oleh sebagian pengguna. Yang kedua itu rating aplikasi yang rendah. Rating aplikasi yang rendah di App Store maupun Play Store dengan penilaian 1,5 dari 6.992 penilaian. Rata-rata pengguna memberikan bintang 1 dengan komentar yang negatif. Yang ketiga yaitu adanya biaya tambahan yang sangat memberatkan pengguna dan dengan nominal yang sangat lumayan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan. Yang pertama adalah bagaimana kualitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi Signal di kantor Samsat Kota Padang. Yang kedua yaitu bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi Signal di kantor Samsat Kota Padang. Yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh antara kualitas pelayanan dengan kepuasan masyarakat dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi Signal di kantor Samsat Kota Padang.
Selanjutnya itu studi penelitian yang relevan. Saya menggunakan 5 studi yang relevan. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Siska Rafitanuri, Nur Arsyida, Rizky Gunawan pada tahun 2022 yang berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis aplikasi sinyal di kantor Samsat Kota Tanjung Pinang. Yang kedua itu penelitian yang dilakukan oleh Berezian Fadila, Vika Fania Ayumlani, Jihan Anfiska, Ririn Arianti, dan Ramadana Putri pada tahun 2024 yang berjudul Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Signal dalam Peningkatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Digital di UPTD Samsat Padang. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Karina Trio Santi, Dewi Fitroto, Stevi Nova, Anang Sugeng, dan Dwi Iriani pada tahun 2024 yang berjudul Dampak Penerapan Aplikasi Layanan Signal terhadap pelayanan pajak kendaraan bermotor di Tulung Agung. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sivanka Devaranti, Ahmad Muroli, dan Makrunisa pada tahun 2023 yang berjudul Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Aplikasi Signal di UPTD Kantor Samsat Balaraja Kabupaten Tangerang. Dan yang kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Teresa Amanda Lubis dan Wiro Octavius Ginting pada tahun 2024 yang berjudul Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat dalam penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Selanjutnya, teori di sini saya menggunakan dua teori. Untuk variabel kualitas pelayanan, saya menggunakan teori Sravkual dari Zeitam pada tahun 1990 yang memiliki 5 indikator. Yang pertama adalah tangibles, reliability, responsive, assurance, dan empati. Dan untuk variabel kepuasan masyarakat, saya menggunakan teori dari Zeitam pada tahun 2018 yang memiliki 3 indikator. Yang pertama adalah service quality, product quality, dan price. Selanjutnya, skema pemikiran ikut saya tampilkan. Selanjutnya, definisi konsep yang pertama adalah kualitas pelayanan merupakan tingkat kesesuaian antara pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan standar yang telah ditetapkan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu kepuasan masyarakat merupakan bentuk respon atau perasaan yang timbul setelah masyarakat menerima pelayanan publik dan menilai apakah pelayanan yang didapat ini sesuai dengan harapan mereka. Dan yang ketiga adalah Grand Theory. Menurut Zaitam menyatakan bahwa kepuasan pelanggan atau pengguna dipengaruhi oleh kualitas produk atau jasa, kualitas pelayanan, dan harga. Berikut definisi operasional saya tampilkan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Saya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Untuk populasi dan sampel, populasi saya menggunakan sebanyak 9.072 populasi. Dan untuk sampel, saya mendapatkan 100 sampel dengan menggunakan rumus Solvin dengan tingkat kesalahan 10% dan menggunakan teknik simple random sampling. Lalu untuk variabel, jenis, dan sumber data, saya menggunakan dua variabel. Yang pertama adalah variabel kualitas pelayanan atau variabel X dan variabel kepuasan pengguna kepuasan masyarakat atau variabel Y. Dan jenis data saya menggunakan data ordinal dalam bentuk skala Likert. Lalu untuk sumber data saya menggunakan dua sumber data, yang pertama primer dan sekunder. Untuk data primer saya menggunakan kuesioner, untuk data sekunder saya menggunakan dokumen pendukung. Lalu untuk teknik analisis data dan validitas dan reliabilitas. Di sini saya menggunakan kuesioner dengan 40 pernyataan, 30 item pernyataan untuk variabel X dan 10 pernyataan untuk variabel Y. Untuk uji validitas, saya menggunakan produk moment person dengan 40 item pernyataan yang semuanya valid karena lebih besar dari 0,3. Lalu untuk uji reliabilitas, saya menggunakan Cronbach's Alpha dengan nilai sebesar 0,987 untuk variabel X dan untuk variabel Y itu sebesar 0,972 yang lebih besar dari 0,6, maka dianggap reliable. Lalu untuk teknik analisis data, di sini saya menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk statistik deskriptif saya menggunakan tingkat capaian responden atau TCR, lalu statistik inferensial saya menggunakan teknik korelasi Kendall-Stau, lalu hipotesis. Di sini ada dua hipotesis. Pertama adalah hipotesis alternatif, itu terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan masyarakat dalam pemberian pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi Signal pada kantor Samsat Kota Padang. Yang kedua yaitu hipotesis nol, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat dalam pemberian pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi Signal di kantor Samsat Kota Padang.
Terakhir yaitu lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di kantor Samsat Kota Padang yang terletak di Jalan Asahan nomor 2 Rimbo Kalong, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sekian presentasi proposal saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.